صل على محمد يا Sempit, gelap, seolah berada di liang kubur. Hanya dengan cahaya senter serta gema suara Pak Rusdi, kami menelusuri lorong-lorong gelap yang berada di Masjid Pintu Seribu Tangerang. Konon masjid yang didirikan puluhan tahun ini menyimpan sebuah tasbih raksasa serta sebuah ruangan yang dapat menembus dimensi dan waktu. Dan pemirsa, inilah Masjid Pintu Seribu Tangerang versi on the spot. ربي صل عليه وسلم. Tak disangka, bangunan megah serupa benteng di masa lampau ini ternyata adalah sebuah masjid yang bernama Agung Nurul Yakin. Tak seperti bangunan masjid pada umumnya, masjid ini berdiri tanpa kubah dan memiliki banyak ambang pintu berbentuk kubah dengan dinding-dinding yang dipenuhi kaligrafi dan lukisan para wali. Bersama dengan Om Hao dari Kisah Tanah Jawa, kami pun menyusuri masjid megah ini, berusaha mengungkap rahasia dari Masjid Pintu Seribu. Halo pemirsa, sekarang Rada sudah bersama dengan Om Hao dan kami telah sampai di Masjid Agung Nurul Yakin. Nah Om Hao, ini kan ya masjidnya tergolong masjid yang sangat unik dan berbeda dengan masjid pada umumnya kan. Kalau dilihat dari arsitekturnya juga, ini tuh lebih mirip seperti benteng. Nah tapi ada nggak sih Om Hao sejarah pembangunan Masjid Agung ini? Iya, jadi ini dibangunnya kan di akhir tahun 1970-an, di dekade 1970-an, dan diselesaikannya secara bertahap. Iya. Nah, arsitektur yang ada di sini itu gabungan pemirsa, menyerupai atau mirip dengan kawasan Timur Tengah ya, atau Mediteran. Namun juga ada beberapa pengaruh dari arsitektur Amerika Latin atau Amerika Tengah. Layaknya julukan yang ia miliki, Masjid Agung Nurul Yakin memiliki banyak pintu yang menghubungkan ruangan satu dengan lainnya. Tak hanya itu, pintunya yang rendah juga meminta kami ikut merunduk, seolah memberi salam kepada mereka yang mendiami masjid. Ya, masjid yang didirikan di atas tanah seluas 1 hektar ini konon juga menjadi rumah ibadah bagi mereka yang tak kasat mata. Jadi yang ziarah ke sini tentunya bukan dari bangsa manusia saja, tapi juga ada dari bangsa gaib. Kalau kita lihat ini kan benar-benar kosong ya Mbak ya. Tapi secara mata batin, secara tak kasat mata, ini sangat megah. Jadi sangat luar biasa, sangat berkilau, itu berwarna hijau dan biru auranya. Oh maksudnya terlihat bersih gitu ya Om Hao? Iya, ini mengingatkan dengan masjid yang ada di kota Solo, Masjid Syekh Al-Jazid yang ada di Solo gitu, atau yang ada di kota Mekah. Nah itu aktivitasnya sama seperti hari-harinya kita gitu Om Hao? Iya. Adanya perbedaan siang dan malam gitu? Perbedaannya kalau di dimensi sana ya, itu tidak siang dan tidak malam. Jadi suasananya redup seperti senja, seperti maghrib. Setiap hari gitu terus gitu. Namun tetap menjalankan ibadah sholat 5 waktu yang sama. Tapi Om Hao, ini tuh sebenarnya siapa sih yang membangun masjid ini? Beliau memiliki nama kebesaran sebenarnya, tapi lebih dikenal salah satunya dengan Syekh Al-Fakir. Satu hal yang unik ketika saya lihat itu saat beliau mendapatkan satu inspirasi, itu terkadang spontan digambar pelan-pelan dulu gitu. Maksudnya nggak digambar secara ini ya, nggak digambar secara tertulis atau di kertas, tapi kadang di tanah. Jadi ngelihat sekilas gitu, kemudian selesai terus langsung dibangun gini-gini. Syekh Al-Bakir Mahdi
Meski namanya kerap disebut banyak orang, ia justru terkenal misterius dan jarang terlihat. Meski begitu, oleh orang-orang terdekatnya, Syekh Al-Bakir dikenal sebagai sosok yang sederhana dan taat beragama. Iya, orang-orang itu kan misalnya datang ke sini kan ya, ada yang ngasih dana gitu, sedekah lah gitu ya, buat hadiah buat masjid. Diambil tuh kan ya, dan itu sebenarnya pasir, semen, batu gitu. Akhirnya, kami pun menyambangi makam pendiri Masjid Pintu Seribu tersebut. Ya pemirsa, sekarang Rada bersama Om Hao sudah sampai di makam keramat Syekh Ami Al-Fakir Mahdi Hasan Al-Qudratullah Al-Muqaddam. Siapa saja yang dimakamkan di dalam makam keramat ini Om Hao? Iya, salah satunya Syekh Al-Fakir ya, dan beberapa keluarganya, dan juga boleh dibilang seperti murid atau pengikut setia beliau. Jadi orang-orang terdekat atau ring satunya gitu, yang ada dimakamkan. Yang saya lihat memang untuk saat ini ya, yang ditampakkan ketika kita datang ke sini sudah diberikan izin. Kita juga ingin memberikan satu informasi yang positif gitu ya. Hanya sesosok laki-laki ya, sosok laki-laki berdiri tapi bercahaya warna putih dan biru gitu. Dan beliau terlihat dari depan membawa tasbih. Apakah Syekh Mahdi ini memiliki kelebihan Om Hao? Beliau mendapatkan seperti titipan, mendapatkan seperti karomah atau titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa langsung untuk perantara kepada banyak umat atau manusia. Dulu ketika mengambil air yang ada di sini, saat ada orang yang sakit didoakan, ditiup, kemudian diminumkan, atas izin Tuhan Yang Maha Kuasa sembuh. Itu juga. Lantas juga beliau memiliki satu kelebihan, itu ketika bertafakur, bermuhasabah, itu secara spiritual ya, teleportasi. Berkata jasadnya ada di sini, tetapi ruhnya atau spiritualnya itu bisa ada di Mekah. Selama bertahun-tahun, Masjid Pintu Seribu juga telah mengalami pergantian kepengurusan. Dan hampir 8 tahun lamanya, Rusdiadi ikut terpanggil untuk mengurus masjid ini. Bersama dengan Pak Rusdi, kami pun diajak mengelilingi masjid, serta menelusuri sebuah lorong yang dikenal sebagai lorong pengingat mati. Dan benar saja, begitu kami masuk, sebuah lorong panjang dan berliku-liku terbentang gelap di depan sana. Berbekalkan pencahayaan yang minim, kami menyusuri lorong pengingat mati itu. Suara sholawat yang menggema di tengah-tengah lorong pun menuntun kami memasuki lorong yang semakin sempit dan lembab, seolah membawa kami masuk ke bawah kubur. Ya pemirsa, beginilah suasana di dalam lorong pengingat kematian. Cukup sesak, malah sesak banget sih kalau dibilang. Oksigennya berkurang buat saya. Kemudian jalanannya juga lorong itu kecil banget, walaupun panjang tapi dia kecil. Udah gitu juga berliku, jadi banyak banget pintu-pintu yang kalau misalnya kita tidak dipandu, mungkin kita akan hilang arah. Pemirsa bisa dilihat sendiri deh, bangunannya aja masih asli. Mungkin ini belum pernah direnovasi sama sekali. Dan juga pemirsa harus lihat, karena ini jalannya sempit dan kemudian ini tuh banyak tanahnya, jadi belum disemen sama sekali. Setelah berjalan cukup jauh ke dalam, akhirnya kami pun tiba di sebuah ruangan utama, tempat para peziarah berhenti untuk berdoa. Dipandu oleh Pak Rusdi, kami pun duduk dengan tidak membelakangi pintu. Lalu, mematikan lampu untuk mendapat tausiah dari Pak Rusdi. Selama kurang lebih 5 menit, kami duduk dalam keadaan gelap, lembab, dan sempit. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Saat rekaman infrared diputar, kami menemukan sebuah cahaya putih yang tiba-tiba terbang di depan kamera kami.
dapat info dari beberapa masyarakat yang di sini bahwa katanya ada tasbih yang lumayan besar, bahkan lebih besar daripada tasbih pada umumnya. Itu benar nggak, Om Hao? Iya, tasbih itu diletakkan di satu ruangan sebelah sana barat ya. Di mana itu, Om Hao, bisa Iya, ditunjukkan? kita ke sana. Dan ada di sini, Mbak. Oh, ini dia pemirsa tasbihnya. Wah, tapi fungsinya apa, Om Hao? Tetap untuk berzikir dan bertafakur di ruang ini. Gimana tuh, kan kalau Iya, iya. tasbih pada umumnya kan kita bisa dipegang ya. Kalau ini iya. Ini bentuk satu simbolik ya. Jadi besar itu adalah agung dan besar itu pun bisa menjadi kecil ketika kita bisa menjadi lebih tenang. tapi maaf ya Om Hao, Iya. kenapa harus dikurung atau dikunci seperti ini? Apakah ada keistimewaan yang lain? Iya, tentunya ketika sudah masuk sini mengingatkan kita benar-benar sudah masuk ke liang lahat. Selain pintu ruangan tasbih, terdapat pula 4 pintu lainnya yang dikunci oleh pengurus masjid. Cuman kan sekarang udah dikunci. Ya tempat-tempat musafir, tempat-tempat zikir, tempat ya musafir untuk menginap lah berapa minggu gitu. Kenapa itu dilarang masuk? Ya karena kan dulu ada beliau, tapi sekarang udah nggak ada beliau. Apa memang mungkin ruangan itu lebih sakral dari ruangan lain gitu? Yang wallahu alam, coba beliau yang tahu. Saya merasakan juga beberapa energi yang tadi saya ceritakan. Pintu ini pun juga menjadi portal ataupun gerbang antar dimensi yang menghubungkan alam nyata dengan alam gaib ya. Kemudian juga untuk orang-orang tertentu yang memiliki satu ketenangan, memiliki satu kemampuan spiritual atau supranatural ya, menggunakan pintu ini untuk melakukan teleportasi. Maksudnya gimana tuh Om Hao? Ya, jadi pindah secara batin ya, Iya. secara halus itu menuju ke Mekah itu. Katanya ada satu ruangan yang memang dikunci dan tidak boleh ada yang masuk sama sekali ke dalam ruangan itu. Kenapa kita sampai nggak boleh masuk? Ada Ya. apa di dalam ruangan itu? Ya, tentunya kalau di sini saya tidak bisa menjelaskan terlalu dalam ya, itu seperti apa. Tetapi memang pintu ini juga kerap dipergunakan oleh Syekh sendiri ya. Pada waktu itu oleh Syekh Al-Fakhir juga untuk melakukan muhasabah atau hal-hal berkaitan dengan spiritual rohani ya. Itu untuk berkomunikasi itu ataupun untuk bermuhasabah. Dan kalau kita bilang ya, satu tempat yang dikatakan 1000 pintu dengan kata 999, satu pintu terakhir itu yaitu